Presbiter GPIB Jemaat Petrus di Jakarta yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Kami menyambut kehadiran jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing dengan sukacita lewat kanal YouTube Petrus. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi presbiter di sektor atau sekretariat gereja pada jam kantor Kamis sampai dengan Sabtu. Kami menghimbau jemaat tetap menjaga ketertiban dan keteraturan ibadah sekalipun dilakukan di rumah. Tema ibadah minggu keempat sesudah Paskah adalah melampaui segala hal. Pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Penatua A.R. Tommy Mumu. Sungguh indahnya hidup dalam persekutuan yang taat, yang dibarengi dengan pertumbuhan iman. Hidup dalam kasih dan pengharapan. Sekalipun hidup ini diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang berbeda setiap waktu, namun kuasa Tuhan nyata sungguh besar. Walaupun cara yang digunakan oleh Tuhan seringkali berbeda dengan cara pemikiran manusia. Kedaulatan dan otoritasnya tidak akan pernah dapat dibelenggu oleh keadaan apapun. Inilah kebenaran firman yang tersiarkan dalam ibadah. Maka sekarang penuhilah hati kita dengan sukacita untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang mulia ini. Marilah berdiri untuk menyambut kehadiran Allah dalam firman-Nya. Nyanyi dari Kidung Jemaat 21, bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pengakuan dosa. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Kuasa melalui Yesus Kristus telah memanggil kami untuk menjadi jemaat-Mu. Namun, dalam hidup kekinian kami mengaku, seringkali kualitas spiritual tidak kami nampakkan dalam kata dan perbuatan. Kami memilih hidup tidak bersinar. Tingkah laku kami sungguh tidak berpadanan dengan firman yang diperdengarkan. Ya Kristus, kami sungguh mau mengakui bahwa kejahatan, tutur dan laku kami seakan begitu kuatnya mengakar. Rasanya kami hanya bangga memperoleh keselamatan melalui pengorbanan Kristus. Tetapi sebenarnya yang terlihat, kami begitu jauh dari kesungguhan berpadanan seperti Kristus. Ya Roh Kudus, dalam penantian kami akan kekekalan hidup yang masih kami nantikan, kami sangat ceroboh tidak hidup dalam doa, penyesalan dan pertobatan, melainkan memaafkan kejahatan, kebencian, jauh dari pola hidup menjadi berkat. Kami mengakui dosa kami, berilah kami damai-Mu.
Terimalah berita anugerah pengampunan dosa bagi jemaat yang telah mengaku dan bertobat. Firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 32 yang menyatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah berdiri, dengarkan perintah hidup baru, sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 3-7 yang menyatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu nantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilai daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Roh Kudus menolong yang mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita masuk dalam doa sebelum pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami mohon Tuhan, biarlah nyatakan kehendak lewat firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar, agar kami memperoleh kekuatan baru dalam kami menjalani kehidupan beriman kami. Kami mohon kuasa kasih karunia terjadi pada setiap kami yang mendengar dan membaca Alkitab ini, sehingga kami dapat menjalani kehidupan berkemenangan di tengah dunia penuh tantangan ini. Kami percaya, kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar pembacaan firman Tuhan. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja, pasal 7 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Yang menyatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap langit di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkat dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkat juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda
Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan nampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sekat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaan serta menetap di antara kamu. Dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, juga jemaat yang beribadah di rumah. Pembacaan Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1-16 yang diberi tema dalam khotbah ini melampaui segala hal. Ketika seseorang mengalami masalah, mengalami kesusahan, dan telah berupaya untuk mengatasi dan pada akhirnya gagal dan gagal terus, seseorang dapat mengalami keputusasaan, bahkan kehilangan pengharapan betapapun ia adalah seorang percaya kepada Tuhan, tetapi ada banyak orang yang akhirnya putus asa dan kehilangan pengharapan. Ada banyak hal-hal yang terjadi di dunia ini, bagaimana orang yang mengalami kekecewaan, putus asa, tragedi di kehidupan banyak terjadi. Dan di dalam pembacaan Alkitab kita saat ini, juga kita menemukan satu kenyataan bahwa ketika umat Israel dari kerajaan utara pada waktu itu, saat itu raja yang memerintah adalah Raja Yoram, mereka dikepung oleh pasukan Aram yang dipimpin oleh Raja Ben-Hadad, Raja Aram. Dan Ben-Hadad mengepung Samaria sehingga terjadi kelaparan hebat di Samaria selama pengepungan itu. Semua jalur distribusi untuk suplai makanan tertutup dan hasil yang ada di dalam kota itu cuma sedikit. Mungkin ada petani yang bisa menanam, tetapi antara yang tersedia dan yang memerlukan tidak seimbang, sehingga kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya di pasal 6,
harga meningkat, harga begitu mahal. Bahkan yang paling menyedihkan, mulai ada orang yang memakan anaknya sendiri. Memang kalau kita hanya baca sepintas ini, kita hanya mengerti, oh kok sampai begitu. Tetapi penyataan ini sudah tertulis di kitab Ulangan, bahwa ketika orang-orang yang berdosa, pada ketika mereka bisa memakan anaknya mereka sendiri oleh karena kesusahan. Dan ini yang terjadi pada pembacaan kita. Bahkan kalau kita baca pada ayat pertama, seorang Nabi Elisa yang dipakai Tuhan, yang sudah yang bagaimana kalau kita baca sebelumnya mengalami kuasa Tuhan sehingga bangsa Aram pada saat itu mundur oleh karena sikap atau kasih karunia Tuhan pada Elisa. Elisa mengatakan begini, ayat 1. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat 2, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Coba bisa dilihat bagaimana seorang yang mestinya percaya kepada Tuhan, karena bangsa Israel kita percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam keputusasaan dia mengatakan Tuhan pun tidak bisa menolong. Ini hal yang sangat ekstrim. Tetapi hal ini terjadi. Bahkan saya mendengar juga perkataan-perkataan ini terjadi pada manusia pada saat ini. Ketika mengalami kesusahan, Tuhan gak bisa tolong. Sepertinya Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak ada. Sepertinya kita hanya mengatasi dengan kekuatan kita sendiri. Dan ini yang terjadi pada bacaan kita. Bahwa akibat daripada kondisi yang begitu berat, orang kehilangan pengharapan. Makanya tak heran kalau pada bacaan yang sebelumnya pada pasal 6 dikatakan orang mulai makan orang. Yang ini, keluarga ini dan keluarga ini berkesepakat. Oke ya, sekarang kita makan anak ini ya, anak kita. Besok kita makan anak kamu ya. Sampai begitu. Dan raja mendengar bahwa terjadi percekcokan karena 2 keluarga yang sepakat, ternyata yang pertama sudah anak dimakan, yang kedua mau dimakan nggak boleh sama keluarga. Jadi masuk kepada masalah percekcokan antara warga. Ini sangat menyedihkan. Tapi ini kondisi yang terjadi pada saat itu. Orang kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Nah, kita masuk kepada bacaan berikutnya, pada ayat berikutnya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk di sini sampai mati? Ada 4 orang yang sakit kusta. Duduk di pintu gerbang. Ini kalau lazimnya tidak mungkin. Karena apa? Di depan pintu gerbang adalah tempat tua-tua umat yang berkumpul. Kalau ada keputusan diambil di depan pintu gerbang. Jadi orang-orang yang duduk di situ orang-orang terhormat. Tetapi apa yang terjadi? Tua-tua itu tidak ada yang di pintu gerbang. Kenapa? Karena masa kelaparan ini begitu hebat sehingga yang tugas di depan sudah tidak ada yang duduk di depan. Dan mereka masuk ke kota. Padahal kota sendiri, kota yang penuh dengan orang yang kelaparan. Nah, 4 orang sakit kusta ini ada di pintu gerbang. Biasanya mereka, itu kan orang sakit kusta kalau di Yahudi itu dikatakan orang-orang terbuang. Orang-orang terkutuk. Orang-orang berdosa. Jadi mereka nggak boleh bergabung sama orang-orang yang sehat. Mereka harus berada di luar kota. Dan mereka ini biasanya dapat makanan dari belas kasihan orang. Saat ini orang nggak ada lagi yang kasih makan mereka. Ya buat makan diri sendiri nggak bisa. Sehingga orang-orang kusta ini mengadakan pembicaraan satu dengan lain. Dia mengatakan begini, kalau pergi ke kota kita mati juga. Di sana lapar bisa juga nggak diterima. Kalau kita diam aja di sini, kita mati juga, mati pelan-pelan, nggak ada yang kasih makan.
Kalau begitu gini aja deh. Kita pergi aja ke tempat tentara Aram. Siapa tahu di sana kita masih hidup, dikasih makan. Ya paling-paling kalau enggak ya mati juga. Nah, ini yang terjadi. Dikatakan begini, ayat 5. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Waktu mereka sampai di sana, nggak ada orang. Padahal tentara Aram itu ribuan. Orang Israel begitu takutnya mereka. Mereka menutup pintu kota supaya tidak bisa masuk, orang-orang kusa ada di luar. Tapi pada kenyataannya tidak ada orang di perkemahan. Kita baca pada ayat 6 mengatakan begini. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkata seorang kepada yang lain, sungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai setelah tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Kalau kita lihat, apakah ini enggak sesuatu yang aneh? Enggak ada hujan, enggak ada angin, tiba-tiba tentara Aram ketakutan. Katanya mereka mendengar seperti bunyi kereta, kuda, tentara yang besar. Kalau kita coba lihat hubungan antara kejadian ini dengan orang kusta, yang datang cuma 4 orang kusta yang punya kaki mungkin cuma 2 kali 4, 8. Cuma 8 langkah, tapi derapnya Tuhan buat menjadi derap pasukan yang besar. Pasukan yang luar biasa banyaknya. Sehingga orang-orang Aram ketakutan dan mereka lari meninggalkan perkemahan. Nah, kalau kita baca seterusnya, akhirnya 4 orang kusta masuk ke perkemahan, bisa dapat makanan, bisa dapat semuanya. Dan akhirnya mereka sadar kalau mereka hanya makan sendiri, mereka bersalah dan mereka akhirnya melapor ini ke istana. Dan akhirnya seluruh rakyat datang mengambil jarahan itu. Nah, ini cerita yang ada di Alkitab kita yang kita baca saat ini. Saya mau mengatakan pada kita semua begini. Ayat 1 mengatakan begini, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sekal dan 2 sukat jelai akan berharga sekal di pintu gerbang Samaria. Kita cek ayat 16 ya. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang-orang Aram, karena itu sesukat tepung terbaik berharga sekal dan 2 sukat jelai berharga sekal sesuai dengan firman Tuhan. Antara penyataan Tuhan dengan apa yang terjadi itu ternyata terbukti. Ini mau mengatakan pada kita semua, apa yang disampaikan oleh Elisa itu adalah suatu penyataan bahwa Tuhan akan bertindak. Tetapi pertanyaannya, bagaimana Tuhan bertindak? Kalau toh Tuhan bertindak, tetapi tidak ada orang Israel yang melihat perkemahan, apa mereka tahu Tuhan menolong mereka? Sebab itu dapat kita temui kenyataan bahwa 4 orang yang sakit kusta ini adalah alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih karunia. Saya mengatakan Tuhan yang luar biasa memakai 4 orang yang sakit kusta yang biasa-biasa untuk karya yang luar biasa. Artinya apa? Buat Tuhan, siapapun juga Tuhan bisa pakai dengan cara Tuhan menjadi hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, kita bisa melihat bagaimana hal yang terjadi pada saat ini, bahwa kelaparan yang terjadi dapat teratasi. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan terjadi pada bangsa Israel. Mungkin kalau dipikir-pikir, bangsa Israel berbuat dosa, mereka mengalami satu situasi yang sulit oleh karena sikap mereka. Raja-raja berbuat dosa juga, bahkan imam-imam juga berbuat dosa. Tetapi kasih karunia Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan tetap setia, kasih-Nya tidak pernah berubah. Betapapun manusia berdosa, Tuhan tetap mengasihi. Nah, kita mau lihat konteks ini di kehidupan kita. Apapun, betapapun
kondisi yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, jangan kita kehilangan pengharapan. Jangan kita putus asa mengambil langkah-langkah yang ekstrim, yang akhir merugikan. Kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan yang ajaib ini. Bagaimana orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang terjepit, kelaparan, ditolong Tuhan melalui 4 orang yang sakit kusta ini. Sebab itu judul daripada khotbah kita adalah melampaui segala hal. Tuhan melampaui segala hitungan-hitungan yang ada. Tuhan menolong melampaui segala kekuatan yang ada. Siapa yang menduga bahwa pasukan Aram gemetar, ketakutan, lari meninggalkan perkemahan dan lari pulang. Kalau kita baca di sini dikatakan mereka itu sampai meninggalkan pakaian di jalanan. Mereka begitu ketakutan, semua ditinggalkan. Saya mau mengatakan kepada kita semua di sini, jangan kita kehilangan pengharapan di dalam Kristus. Mungkin kita nggak baik, nggak benar, tetapi ada kasih karunia Tuhan, ada peluang yang senantiasa Tuhan berikan bagi kita yang percaya. Oleh sebab itu, biarlah lewat pembacaan Alkitab ini kita belajar bagaimana orang mengambil keputusan orang-orang kusta itu dengan tetap berhikmat. Kalau tetap di depan gerbang, kita kelaparan mati pelan-pelan. Kalau kita masuk ke kota, mungkin kita mati juga, semua orang kelaparan. Kalau kita menuju kepada perkemahan tentara Aram, bisa mati tapi bisa juga hidup. Ketika kita mengalami persoalan, pergumulan, pengharapan jangan hilang dan jangan kehilangan hikmat. Kalau itu perlu senantiasa mempunyai komunikasi dengan Tuhan dalam doa. Senantiasa kita datang pada Tuhan untuk mengerti apa sih kehendak Tuhan untuk hidup kita. Sehingga kita dapat menghadapi betapapun banyak masalah, banyak tantangan. Kalau kita berbuat dosa, firman Tuhan mengatakan, jikalau kita mengaku dosa kita, Tuhan setia dan adil mengampuni dosa kita serta menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita perlu merendahkan diri, mengakui dosa kita, mohon pengampunan, agar ada kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Saya kemarin ada bercakap-cakap dengan seorang pendeta, bergumul tentang ada seorang jemaat ya, yang mengalami stroke berkali-kali, padahal mestinya baik sehat, tetapi kondisinya jadi memprihatinkan. Cerita punya cerita, ternyata ini seorang bapak yang terjadi. Bapak ini mempunyai masalah di waktu yang lalu dengan pendeta jemaat. Wah, dia bersikap keras, bersikap negatif. Sehingga ketika kemarin saya berdiskusi dengan seorang pendeta, saya mengatakan begini, kalau dia punya masalah ini, dia harus datang dong kepada Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan, minta pengampunan untuk mengalami proses pemulihan. Karena keadaan itu ternyata bukan makin naik, makin turun katanya. Saya mengatakan pada kita semua, kita harus punya hati yang bersih. Kalau kita bersalah, akui. Tuhan, saya bersalah, saya berdosa, ampuni dosa saya. Biar anugerah-Mu saya boleh alami kembali. Kita baca bagian ini bagaimana Tuhan yang penuh rahmat dan kasih mengasihi bangsa Israel. Betapapun mereka berbuat dosa. Nanti kita belakangan kita bisa melihat bagaimana akhir pada kerajaan Israel Utara itu dibuang ke Asyur. Sebab itu kepada kita semua yang mendengar firman Tuhan, jangan kehilangan pengharapan dan biarlah kita datang kepada Tuhan dengan hati baik, hati bersih. Datang dalam satu sikap yang positif, menyembah Tuhan. Kalau kita bersalah, Tuhan ampuni dosa saya. Sehingga kita akan mengalami kasih karunia. Bahkan Tuhan yang luar biasa dapat memakai kita yang biasa-biasa untuk karya yang luar biasa dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan menguatkan umat kita semua dalam menjalani kehidupan beriman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan menyanyi dari
Kita Bakti 255. Bait pertama 2, rancangan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk pada doa syafaat yang akan diakhiri oleh doksologi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, berikan pada kami senantiasa hikmat untuk mengerti ketika kami mengalami persoalan kehidupan, agar kami tidak kehilangan pengharapan. Kami tetap datang kepadamu dalam doa kami, dalam penyerahan diri kami, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, yang dapat memakai setiap orang-orang biasa seperti kami untuk hal-hal yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu kami tetap alami bersama keluarga kami dan jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mendoakan untuk keberadaan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kami menyadari adanya pergumulan di tengah bangsa dan negara dengan situasi yang terjadi, yaitu pandemi virus corona. Sebab itu kami berdoa Tuhan, kiranya kasih karunia menyertai upaya pemerintah Indonesia dengan segala upaya dan pembiayaan untuk pengobatan bagi para pasien yang terdampak virus corona. Kami berdoa agar kasih karunia terjadi sehingga pasien yang terdampak virus corona dapat sembuh kembali ke tengah keluarga dengan tidak kurang apapun juga. Dan kami juga doakan Tuhan upaya pemerintah dengan mengambil langkah-langkah baik pembatasan aktivitas,
menutup kegiatan-kegiatan yang tidak perlu antar kota, dengan pengharapan bahwa tidak terjadi penyebaran penularan virus corona. Kami berdoa Tuhan, agar upaya pemerintah juga dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat dapat mengikutinya, sehingga kasih dan anugerah-Mu, berkat kesehatan daripadamu terjadi pada bangsa Indonesia dan kami semua. Dan kami juga berdoa Tuhan, upaya pemerintah yang melaksanakan vaksinasi, kami doakan Tuhan agar setiap vaksin yang tersedia, Tuhan urapi berkati sehingga kasih karunia yang terjadi bagi setiap orang yang memperoleh vaksin akan memperoleh kekebalan tubuh yang baik, sehingga bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia menjadi masyarakat sehat yang tidak mudah tertular virus corona. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk upaya-upaya pemerintah dengan adanya virus corona, ada dampak sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat, ada masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Pemerintah juga berupaya dengan bantuan-bantuan sosial, biar pertolongan yang daripada Tuhan menyertai lewat upaya pemerintah, sehingga masyarakat yang kehilangan pekerjaan maupun kehilangan penghasilan dapat tetap melaksanakan kehidupan mereka dalam anugerah berkat yang daripada dengan bantuan-bantuan sosial. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi yang terjadi di Indonesia ini, terjadi berbagai bencana alam, baik gempa bumi, banjir bandang, dan ada banyak hal-hal yang terjadi, angin topan. Tuhan, kami menyadari ketidakberdayaan kami untuk mengatasi itu semua. Kami hanya dapat menerima kenyataan dan hanya memohon anugerah pertolongan-Mu Tuhan, agar ada anugerah kasih karunia-Mu atas kami semua, sehingga kami tetap dapat melewati masa sulit, terutama di mana daerah-daerah terjadi bencana. Upaya pertolongan sudah dilakukan, juga melibatkan masyarakat, pemerintah juga bekerja, termasuk gereja Tuhan juga ambil bagian untuk menopang masyarakat yang mengalami bencana. Biar anugerah-Mu boleh terjadi sehingga masyarakat mengalami bencana dapat melewati masa sulit dan mereka kembali beraktivitas dengan baik walaupun mereka sudah kehilangan tempat tinggal. Dan kami berdoa ada upaya pemerintah untuk mengganti beberapa dengan biaya negara untuk perbaikan rumah yang ada. Kami berdoa Tuhan biar upaya pemerintah dalam membantu korban bencana dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk pemerintah yang bekerja. Tuhan berkati agar pemerintah dapat bekerja dengan baik, terutama dalam melaksanakan pembangunan, program kesehatan, program pendidikan dapat berjalan dengan baik, juga peningkatan perekonomian dapat terjadi, usaha-usaha dapat bekerja dalam kepemimpinan yang ada sekarang ini, sehingga betapapun adanya pandemi virus corona, bangsa Indonesia tetap dapat beraktivitas dan juga kami, negara kami tetap dapat bekerja dan memperoleh juga kemajuan sehingga tahap demi tahap kami dapat melewati situasi yang sulit dan kami berharap Tuhan bahwa ada anugerah-Mu kepada pemerintah sehingga pemerintah dengan hikmat dapat bekerja juga bersama pemerintah daerah sehingga upaya-upaya untuk menaikkan, meninggikan, membuat bangsa Indonesia memperoleh kesejahteraan lebih baik dapat terjadi. Kami percaya, kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, agar gereja Tuhan tetap dapat menyatakan pemberitaan Injil, dapat menyatakan suara kenabian di dalam keberadaan situasi bangsa sekarang. Walaupun jemaat beribadah di rumah, tetap kasih karunia terjadi, pemberitaan firman Tuhan tetap dilaksanakan, dan jemaat diteguhkan oleh firman Tuhan, jemaat dapat mengalami berkat Tuhan, dan jemaat juga dapat tetap ikut melaksanakan pembangunan baik dalam kehidupan pribadi maupun sekitarnya, bersikap positif sehingga warga gereja menjadi berkat bagi orang-orang lain. Secara khusus kami berdoa untuk gereja kami GPB Petrus Jakarta, Tuhan menyertai memberkati GPB Petrus Jakarta. Tuhan berkati juga pelayanan yang berlangsung baik dengan ibadah-ibadah
live streaming tunda maupun rekaman maupun lewat fasilitas Zoom, kami doakan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik, jemaat memperoleh kasih karunia, lawatan firman-Mu yang meneguhkan menguatkan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh rahmat dan kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk keberadaan jemaat Petrus yang mengalami gangguan kesehatan yang sakit. Tuhan juga lawat mereka agar kasih karunia menyertai. Juga ada yang bergumul oleh karena kehilangan pekerjaan, kesulitan pekerjaan. Tuhan bukakan jalan agar mereka memperoleh pekerjaan yang terbaik. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan keberadaan kami, khususnya para presbiter dan pelayanan agar tetap dapat menjadi yang penuh semangat dan sukacita dalam pelayanan. Kami juga di pelayanan kategorial baik PKLU, PKB, PKP, Gerakan Pemuda, Persekutuan Taruna, dan pelayanan anak dapat berjalan dengan baik. Dan kami doakan juga tim multimedia yang mengatur rekaman-rekaman untuk ibadah. Tuhan berkati mereka, bahkan kalau mereka juga mempunyai pekerjaan, Tuhan berkati mereka di tempat pekerjaan. Juga orang terlibat di dalam ibadah yang juga ambil bagian, baik tim pemuji, pemain musik juga Tuhan berkati. Sehingga semuanya dapat berjalan dalam anugerah dan kasih karunia-Mu. Bapa, kami menyerahkan doa kami pada saat ini biar kasih karunia menyertai. Karena kami percaya Tuhan, ada anugerah-Mu bagi kami. Jikalau ada yang berdoa masing-masing tempat mereka, biar Tuhan mendengarkan doa mereka. Inilah doa kami Bapa. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Yesus Kristus, pada masa kini kita terus mengakui berkat-Nya tidak berkesudahan dalam hidup kita. Kita pun sedang terus menanti berkat di masa depan kita, yaitu hidup kekal di dalam Kristus. Maka teruslah bersyukur dan mengingat firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 18, yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi Gita Bakti 87 ayat 3, aku bersyukur padamu.
marilah berdiri dan berdoa untuk perkenanan kita memberi persembahan. Berkat-Mu masa kini dan masa mendatang telah dicanangkan Tuhan melalui jerih juang. Kami diberkati, maka sekarang terimalah syukur hati kami ketika Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memberi yang terbaik melalui segala bentuk persembahan hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus, Sang Sumber segala kelimpahan. Amin. Mari silakan duduk. Jemaat, marilah kita menyaksikan Warta Jemaat. Demikianlah Warta Jemaat minggu ini. Mari lanjutkan kehidupan kita dengan segala kualitas yang berpadanan dengan Kristus. Dalam kata dan tindakan sambil menanti dan tidak berhenti bertahan dalam perjuangan karena perjalanan kita diiringi oleh Tuhan. Jangan kita kehilangan pengharapan. Tetap percaya. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 408, bait pertama dan ketiga. Di jalanku ku diiring.
Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.